30 menit berlalu mobil Yura pun telah sampai di perusahaan. Ia terlihat turun dari dalam mobil dan berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam perusahaan. Yura pun menyempatkan membalas sapaan karyawannya yang sedang berjalan di lobi perusahaan sebelum akhirnya masuk ke dalam lift. "Semoga saja aku tidak terlambat," ucapnya setelah melihat jam di pergelangan tangannya. "Nona Yura, akhirnya Anda datang juga," ucap Jenny merasa lega saat melihat wajah Yura. "Apa perwakilan dari perusahaan Bagaskara sudah datang?" tanya Yura sambil mengatur nafasnya yang terdengar naik turun. "Ya, Tuan Ray dan asistennya sudah datang dan sedang menunggu kedatangan Nona di ruang rapat, Nona," jelas Jenny. Bagaimana ini? Bisa-bisanya aku membuat mereka menunggu di hari pertama pertemuan kami," ucap Yura merasa tidak enak. "Tenanglah, Nona. Rapat baru akan dimulai dalam waktu 15 menit lagi. Sudah menjadi kebiasaan Tuan Ray dan asistennya selalu datang lebih awal seperti saat ini, Nona," ucap Jenny agar Yura tidak panik. Yura menganggukkan kepalanya dan berjalan masuk ke dalam ruangannya diikuti Jenny. "Jenny, apa kau sudah mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk rapat kita pagi ini?" tanya Yura setelah meletakkan tas selempangnya di atas sofa. "Sudah, Nona. Saya sudah menyiapkan seluruh keperluan Nona di ruang rapat," jawab Jenny. "Terima kasih Jenny," jawab Yura sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. "Ayo kita pergi ke ruang rapat," ajak Yura setelah memastikan penampilannya sudah rapi. "Mari, Nona," jawab Jenny dan mempersilahkan Yura berjalan lebih dulu di depannya. Yura mengangguk lalu berjalan lebih dulu diikuti Jenny. Hembusan nafas Yura kian melambat saat Jenny membuka pintu ruang rapat dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan. "Silahkan masuk, Nona," ucap Jenny untuk kedua kalinya. Yura menghela nafas sejenak lalu mengangguk sebagai jawaban. Setelahnya ia pun masuk ke dalam ruangan dengan pandangan lurus ke depan. Di dalam ruangan Yura dapat melihat jika sudah ada Ray dan asistennya yang kini tengah menatap kepadanya dan Jenny. Yura terus berjalan mendekat pada mereka dengan wajah tenang dan tanpa ragu. "Selamat pagi, maaf telah membuat menunggu," ucap Yura dengan ramah. "Tidak masalah, Nona. Kebetulan kami baru saja sampai," jawab asisten Ray yang Yura ketahui bernama Malik. Sementara Ray memilih diam namun Yura dapat melihat jika Ray sedikit menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapannya. Pandangan Yura dan Ray pun sejenak bertemu yang membuat jantung Yura berdetak lebih cepat. Yura segera mengalihkan pandangannya pada Malik dan memberikan seulas senyuman padanya. Yura pun mengulurkan tangannya lebih dulu untuk berjabat tangan dengan Malik lalu diikuti oleh Ray. Setelahnya ia pun berjalan ke arah kursinya dan mendaratkan bokongnya di sana. "Karena Nona Yura sudah berada di ruangan ini, bagaimana kalau rapatnya kita mulai sekarang saja?" tanya Malik. "Baiklah, kita mulai sekarang saja," jawab Yura. Sedangkan Jenny menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Jenny pun membuka rapat mereka pagi itu dan menyampaikan presentasi sambil menatap layar monitor yang menampilkan informasi tentang perusahaan. Setelahnya Yura pun ikut membantu mempresentasikan produksi hasil perusahaan mereka yang menjadi acuan untuk rencana kerja sama perusahaan mereka saat ini. Ray tak sedikit pun mengalihkan pandangannya dari Yura saat Yura mempresentasikan perkembangan produksi perusahaan yang kini dipimpinnya hingga selesai. Walau ia sudah mengetahui kemampuan terpendam yang dimiliki Yura selama ini, namun tetap saja melihat penampilan Yura secara langsung untuk pertama kalinya di depan matanya membuat Ray berdecak kagum dalam hati. Terlebih Yura menyampaikannya dengan yakin dan pasti tanpa ragu sedikit pun.
Dan Ray pun tidak melihat sama sekali kegugupan di wajah Yura saat menatapnya, berbeda seperti saat yang ia lihat beberapa tahun lalu. Yura mengakhiri presentasinya pagi itu dengan senyuman manis di bibirnya. Sekian presentasi dari saya, apa dari pihak Tuan Ray atau Tuan Malik ada yang ingin bertanya? Tanya Yura. Tidak ada. Jawab Ray. Pandangan Ray pun beralih pada Malik. Setelah ini siapkan surat kontrak kerja perusahaan kita dengan perusahaan Dharma. Ucap Ray. Baik, Tuan. Jawab Malik patuh. Apa maksudnya Tuan Ray sudah menyetujui kerjasama lanjutan perusahaan kita? Tanya Yura tak percaya karena Ray dengan mudahnya menerima tawaran kerjasama perusahaan mereka begitu saja. Tentu saja. Apa Anda ingin saya menarik perkataan saya kembali? Ray menarik salah satu alis tebalnya ke atas. Tidak begitu, Tuan. Yura menahan senyuman di wajahnya karena telah berhasil melanjutkan kembali kerja sama perusahaan miliknya dan perusahaan Bagaskara yang banyak memberikan keuntungan kepada perusahaannya. Yura mengakhiri presentasinya pagi itu dengan senyuman manis di bibirnya. Sekian presentasi dari saya, apa dari pihak Tuan Ray atau Tuan Malik ada yang ingin bertanya? Tanya Yura. Tidak ada. Jawab Ray. Pandangan Ray pun beralih pada Malik. Setelah ini siapkan surat kontrak kerja perusahaan kita dengan perusahaan Dharma. Ucap Ray. Baik, Tuan. Jawab Malik patuh. Apa maksudnya Tuan Ray sudah menyetujui kerjasama lanjutan perusahaan kita? Tanya Yura tak percaya karena Ray dengan mudahnya menerima tawaran kerjasama perusahaan mereka begitu saja. Tentu saja. Apa Anda ingin saya menarik perkataan saya kembali? Ray menarik salah satu alis tebalnya ke atas. Tidak begitu, Tuan. Yura menahan senyuman di wajahnya karena telah berhasil melanjutkan kembali kerja sama perusahaan miliknya dan perusahaan Bagaskara yang banyak memberikan keuntungan kepada perusahaannya. Rapat mereka pagi itu pun berakhir dengan hasil kelanjutan kerja sama perusahaan Bagaskara dan Dharma. Yura nampak tak menyurutkan senyumannya setelah mengantarkan Ray dan Malik keluar dari ruangan rapat. Nona Yura sungguh hebat. Puji Jenny sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Aku tidak hebat, Jenny. Ini semua juga karena dirimu. Yura tanpa ragu memeluk tubuh Jenny barang sejenak. Hatinya sungguh merasa senang dengan hasil rapat yang ia dapatkan pagi ini. Hasil yang sangat jauh dari apa yang ia pikirkan karena ia sempat berpikir jika Ray akan mempersulitnya selama rapat berlangsung. Jenny pun tersenyum mendengar ucapan Yura. Tuan Rangga dan Tuan Aidan pasti bangga jika melihat penampilan Nona tadi. Nona sudah seperti pemimpin perusahaan yang handal. Puji Jenny lagi. Kau selalu saja berlebihan, Jenny. Yura menggelengkan kepalanya dengan tetap tersenyum. Kalau begitu ayo kita kembali ke ruangan kerja saya. Ajak Yura. Baik Nona, ayo. Jawab Jenny. Yura menganggukkan kepalanya lalu berjalan lebih dulu diikuti Jenny. Siang harinya Aidan nampak masuk ke dalam ruangan Yura yang membuat Yura terkejut melihatnya karena sebelumnya Aidan tidak memberitahukannya jika akan datang ke perusahaannya. Kak Aidan. Yura pun bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah Aidan. Kenapa kakak tidak mengabari jika akan datang? Tanya Yura saat sudah berada tepat di hadapan Aidan. Karena kakak ingin memberikan kejutan kepadamu. Jawab Aidan sambil mengusap rambut Yura. Yura tersenyum mendengarnya. Kakak bisa saja. Ucapnya. Kau tahu jika kakak sangat bangga dengan pencapaianmu hari ini. Ucap Aidan. Kakak terlalu berlebihan. Itu semua juga tidak lepas dari bantuan kakak dan ayah. Balas Yura. Ayo kita duduk dulu, Kak. Ajak Yura. Baiklah. Aidan berjalan ke arah sofa. Kakak kira dia akan mempersulit kerja sama perusahaan kita kali ini.
Ucap Aidan mengeluarkan isi pemikirannya. Kenapa kakak berbicara seperti itu? Tanya Yura. Kau tahu sendiri bagaimana sikapnya selama ini kepadamu. Dan di situasi seperti saat ini bisa saja dia menyepelekan dirimu dan mempersulit kerjasama ini. Jawab Aidan. Yura terdiam dan membetulkan dalam hati apa yang Aidan ucapkan karena ia pun sempat berpemikiran demikian. Tapi buktinya Kak Ray tidak melakukan itu semua, Kak. Ucap Yura kemudian. Tentu saja karena kau sudah tampil di luar dugaannya. Memiliki alasan lagi untuk mempersulit dirimu. Ucap Aidan. Bukan tanpa alasan Aidan berkata seperti itu, karena sejak rapat dimulai Aidan selalu memperhatikan dan mendengar apa yang Yura sampaikan lewat rekaman CCTV yang terhubung di layar komputernya. Yura tersenyum mendengarnya. Apa kakak sudah makan? Tanya Yura. Belum. Tujuan kakak datang ke sini karena kakak juga ingin mengajakmu makan siang bersama. Kakak tahu pasti kau siangmu karena terlalu fokus bekerja. Ucap Aidan lalu mengarahkan pandangannya pada komputer di atas meja kerja Yura yang masih menyala. Tidak seperti itu, Kak. Yura hanya ingin segera menyelesaikannya secepat mungkin. Jawab Yura. Sudahlah, sekarang ayo ikut kakak. Kita akan makan siang di luar. Ajak Aidan. Tunggu dulu, Kak. Yura mengeluarkan ponselnya lalu melakukan panggilan telepon dengan Rahel. Ada apa? Tanya Aidan setelah Yura menutup panggilan teleponnya. Rahel akan ikut makan siang bersama dengan kita. Apa tidak masalah, Kak? Tanya Yura karena tadi ia melupakan ajakan Rahel kemarin yang kembali mengajaknya makan siang bersama hari ini. Tidak masalah. Ayo. Ucap Aidan yang dibalas Yura dengan anggukan kepalanya.